Saya mau bertanya mengenai hukum dan batas-batas yang diperbolehkan untuk seorang yang ingin melakukan ta'arufan. Apakah ta'arufan dalam Islam itu ada memang Ustazah? Maaf Ustazah, sebelum saya mengenal dunia medsos yang saya tahu hanyalah munadharah Ustazah, sehingga membuat saya sampai saat ini masih ragu dan gak berani untuk mencoba melakukan apa yang namanya ta'arufan. Jadi begini nih, apakah dalam Islam ada istilah ta'arufan? Gak ada. Dalam Islam tuh nggak ada istilah ta'arufan, gitu ya. Ta'arufan tuh istilah apa? Istilah lain kayak di bahasa Arab kan, sehingga jadinya jadi kayak halal gitu. Padahal ta'arufan itu adalah istilah untuk pacaran gitu, dan pacaran itu adalah haram. Jadi pacaran haram, ta'arufan juga haram gitu kan. Orang-orang sekarang itu suka memakaikan istilah-istilah yang kesannya syar'i, sehingga kemudian jadi melunturkan hukum dari perkara tersebut. Dan ini perkara yang sangat jelek sih ini ya. Jangan sampai kita masuk dalam hal yang seperti ini gitu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kayaknya kalau maling gitu ya, jelek banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak korupsi gitu, atau korupsi kecil-kecilan gitu, atau apa ya istilahnya ya, yang jadi kayak dosanya jadi kayak kecil gitu loh. Ini yang kita mesti tetapkan nih dosa-dosa nih pada posisinya gitu kan. Kayak misalnya zina gitu kan, itu kayak fadih banget kan, kayak jelek banget gitu, dia adalah seorang pezina gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dia cinta satu malam, atau FWB gitu ya istilahnya anak zaman sekarang tuh, jadi kayak zinanya kayak nggak terlalu zina gitu, zinanya tuh kayak nggak terlalu gede gitu dosanya. Ini hati-hati nih teman-teman saudara sekalian, kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau dosa aja, jadi nggak usah kamu pakaiin istilah-istilah yang bikin jadi kayak nggak dosa gitu kan. Suuzon itu dosa teman-teman. Tapi kan kalau suka diistilahkan tuh istilahnya orang zaman sekarang ini ya, saya sih ribah gitu ya, ribah dosa. Saya tuh nggak lagi gibah, saya tuh lagi mereview tingkah laku temen. Udah aja lah, yang namanya gibah mah gibah aja teman-teman, dosa. Udah nggak usah pakai istilah yang kayak akhirnya jadi nggak dosa gitu kan. Gitu, ngomongin orang, ya itu udah dosa gitu. Ribah gitu kan, dosa. Jangan pakai istilah-istilah yang akhirnya bikin dosanya jadi kayak nggak dosa gitu. Oke, baik. Salah satunya kayak ta'arufan ini. Apa batasannya ta'aruf? Nggak ada batasannya teman-teman. Batasannya itu adalah dengan kamu melihat ya. Yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah seorang laki-laki yang kemudian ingin atau tertarik dengan seorang perempuan, kemudian dia melihat, diperkenankan untuk melihat wajah, melihat tangan gitu ya. Tangan itu pun juga cuma sampai pergelangan tangan aja gitu. Itu aja. Kenapa kok bolehnya ngelihat wajah sama tangan? Karena wajah kan memang wajah ya kan. Orang yang dia akan hidup bersama dengan orang tersebut selama puluhan tahun, bahkan diharapkan seumur hidupnya sama dia, kan kamu juga harus tahu wajahnya dong gitu. Jangan sampai juga ternyata wah kok kayak gini ya gitu kan. Nah itu kan kayak beli kucing dalam karung gitu. Kemudian kalau tangan itu karena kabarnya mulusnya kulit seseorang atau bagian dalamnya itu juga bisa kelihatan dari tangan gitu. Artinya dengan melihat kulit tangannya itu udah bisa kebayang gitu. Tapi ngelihat doang, bukan dipegang-pegang. Apalagi pegangnya sampai ke arah-arah yang lain-lain gitu. Enggak gitu caranya teman-teman. Dia lihat aja gitu, just lihat. Nah kemudian kalau kamu memang sudah ada ketertarikan, kamu pelajari orangnya gitu. Apalagi zaman sekarang mau pelajarin orang gampang banget gitu kan. Liatin media sosialnya, kamu jadi tahu nih orang ini alay apa nggak alay gitu kan. Nih anak ini nih orang ini nih kepribadiannya kayak gimana gitu. Kamu bisa lihat dari media sosialnya gitu. Kamu bisa lihat dari atau dari bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Teman kamu sih itu gimana sih orangnya, atau kamu nanya sama adik kamu gitu kan, adik kamu perempuan sekelas sama dia gitu. Kamu ada banyak lah cara-cara untuk cari tahu tentang orang tersebut gitu. Kalau kamu sudah benar-benar tertarik sama si orang tersebut, istikharah gitu ya. Atau kamu minta dulu sama si perempuan tersebut dengan kamu datengin bapaknya. Ini ya buat orang laki-laki ya, datang ke bapaknya. Jadi kalau kamu sebagai perempuan nih
ada orang laki-laki yang bilang, misalnya yang kita pacaran yuk, kita jadian yuk, bilang sama dia gitu, maaf deh, saya udah kebanyakan bikin salah nih dalam hidup, saya nggak mau juga urusan pernikahan saya ini menjadi sesuatu yang salah di depannya gitu. Apalagi kan membangun rumah tangga gitu, yang diharapkan membawa kepada surga, saya nggak mau diawali dengan sesuatu yang salah gitu kan, kayak gitu. Jadinya kalau kamu memang tertarik pengen deketin saya, silahkan lamar saya kepada orang tua saya, gituin teman-teman. Kamu berkelas kalau kayak begitu gitu. Kamu berkelas, dan itu tuh kamu nikahnya nanti nggak karena daripada zina. Sebab yang namanya orang tuh kalau udah deket mau istilahnya ta'arufan kek, istilahnya pacaran kek, kalau udah memang jadi deket gitu kan, akhirnya kamu jadi ngerasa yang saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Kamu terus tuh ya, karena yang namanya jatuh cinta itu teman-teman, itu kayak bocoran dalam sebuah bendungan gitu kan. Mulanya tuh setipis jarum bocornya, kemudian tuh lama-lama jadi besar sampai kemudian jadi rusak satu bendungan semuanya, hanya karena diawali dengan satu jarum yang terbuka itu gitu. Demikian pula dengan kamu jatuh cinta, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang kayak rasa jatuh cinta tuh selalu diawali dengan satu jarum itu gitu. Selah dalam satu jarum tersebut. Teman-teman saudara sekalian, awalnya kamu kayak yang ya kan ta'aruf aja, siapa tahu aja gitu kan, siapa tahu hati kita klik ini apa segala macam gitu. Akhirnya kemudian jadi dekat sampai kemudian akhirnya saya nggak sanggup nikah nggak sama dia gitu, saya maunya sama dia. Jadinya akhirnya kamu nikahnya itu biar nggak zina. Dan itu tuh hal yang ngerusak hubungan rumah tangga tuh banyaknya kayak gitu. Karena kalau kamu udah pacaran, kamu udah jatuh cinta, kamu udah cinta banget sama dia, teman-teman saudariku sekalian, kamu tidak lagi mampu berpikir logik. Ya, kamu tidak mampu lagi berpikir logik. Nah itu jadi dah ikut aja kayak begitu. Nah kamu sesudah mendapatkan izin dari orang tuanya, beristikharah, kamu datang ke rumah orang tuanya, istikharah, sama-sama istikharah. Kalau hasilnya bagus, bismillah, kamu jalankan, cepetin aja lamaran dan lain sebagainya sampai terjadi pernikahan. Kalau memang tidak seperti itu, selesaikan cukup sampai di situ aja gitu kan, cari yang lain karena memang itu bukan jodohmu. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.